Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak yang sudah kita resap atau kita terima berbagai macam informasi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, maka khatib ingin menyampaikan pesan buat kita semua dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ada paling tidak 4 pesan buat kita semua, umat Nabi Muhammad yang setiap tahunnya memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah peristiwa yang ketika kita peringati, maka pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa peristiwa itu harus menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa melakukan pembersihan lahir dan batin, pembersihan jiwa dan raga. Sebagaimana ketika Nabi kita ketika akan diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu Nabi kita dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Dan setelah itu barulah kemudian Nabi kita melakukan perjalanan tersebut. Nah, pesannya buat kita adalah bahwa kita pun sebagai umatnya diperintahkan untuk kita selalu melakukan pembersihan lahir dan batin. Pembersihan lahir sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat Ansar ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 108. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lamasjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaum ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat ini adalah merupakan sebuah penghargaan Allah kepada orang-orang yang dia mampu mensucikan dirinya lahir dan batin. Tahap awal adalah pembersihan lahir. Sehingga ketika turun ayat ini, Nabi SAW itu menemui sahabat Ansar diiringi oleh sahabat Muhajirin. Lalu Nabi berkata kepada sahabat Ansar, "Madza tasna'un?" Apa yang kalian lakukan ketika kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, dan Allah menyukai orang-orang yang suci. Lalu mereka mengatakan bahwasanya yang mereka lakukan adalah mereka melakukan pembersihan lahir ketika mereka itu sehabis buang air besar, buang air kecil, lalu mereka betul-betul cebok, ya, betul-betul membersihkan dari kotoran sebersih-bersihnya. Lalu setelah itu yang mereka lakukan sebelum mereka masuk ke Masjid Quba itu adalah mereka berwudu tentunya, ya, jadi menghilangkan najis dan hadas. Lalu setelah itu mereka masuk ke masjid, dan di masjid itu mereka melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas ruhaniyah, aktivitas-aktivitas ibadah. Dan dengan aktivitas ibadah tersebut mereka membaca Quran, sholat, mereka zikir dan sebagainya, maka itu mampu untuk membersihkan jiwanya. Nah, hadirin, pesan dari peristiwa Isra Mi'raj mestinya menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu peka atau peduli terhadap kebersihan, baik kebersihan lahir maupun juga kebersihan batin. Kemudian yang kedua, hadirin, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu harus menjadikan kita lebih bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika peristiwa ini terjadi, maka seolah Allah ingin melihat
di antara hambanya, mana mereka-mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, sehingga ketika mereka mendengar sebuah peristiwa yang memang itu adalah peristiwa yang ketika didekati dengan pendekatan logika maka tentu tidak akan bisa masuk akal gitu. Tapi kalau mereka mendekatinya dengan pendekatan iman, maka inilah sesuatu yang sudah tepat ya. Sehingga bagi kalangan sahabat yang mereka beriman semakin bertambah imannya ya, seperti sosok misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar peristiwa itu maka beliau langsung mempercayai, meyakininya ya. Inilah iman daripada sahabat Abu Bakar. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka semakin tambah imannya. Tapi ketika di antara mereka yang imannya itu memang tidak begitu kokoh ya, apalagi misalnya kalangan munafik, maka mereka ya, semakin tidak percaya dengan peristiwa itu. Maka kita sebagai orang beriman dengan peristiwa itu, maka iman kita mesti semakin kuat ya. Bahwasanya memang peristiwa itu benar terjadi. Dan itu memang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1. Kemudian di dalam surat An-Najm juga. Maka itu adalah peristiwa yang mestinya meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Kuasa. Ketika Rasulnya, kekasihnya itu ditinggal oleh dua orang yang sangat disayanginya, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istri tercintanya Siti Khadijah. Lalu kemudian dalam suasana dan keadaan yang seperti itu, Allah ingin memberikan penghiburan kepada Nabi kita dan juga ingin menguatkan, mengokohkan bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa, Allah adalah penguasa langit dan bumi. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jika sebelumnya engkau ditopang, dakwahmu ditopang oleh dua orang yang dekat denganmu dan mencintaimu, maka setelah keduanya tiada, maka engkau ditopang oleh yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan linuriyahu min ayatina. Dengan peristiwa itu Allah ingin menunjukkan kepada Nabi kita sebagian daripada tanda-tanda kebesaran. Itu yang kedua, hadir. Hendaknya peristiwa ini menjadikan kita semakin meningkat iman kita. Lalu yang ketiga, hendaknya peristiwa ini pesan buat kita adalah agar kita semakin dekat dengan masjid. Karena peristiwa ini adalah minal masjid ilal masjid. Nah, pesannya adalah bahwa kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, keselamatan, kebahagiaan, maka jangan pernah jauh dari masjid. Sebagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 37 juga berdoa kepada Allah bahwasanya dia menempatkan anak dan keturunannya meskipun di suatu tempat yang tidak ada tanaman-tanaman, namun kemudian tempat itu istimewa ya, karena tempat itu adalah inda baitikal muharram, di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala yang dihormati, yang disucikan. Ya, ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Supaya apa hadirin? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka keturunanku itu senantiasa melaksanakan salat. Dan kemudian agar hati-hati manusia condong kepada mereka, dan Allah berikan karunia kepada mereka dengan karunia berupa buah-buahan agar mereka menjadi hamba yang bersyukur. Pesan yang ketiga, jangan jauh dari masjid jika kita ingin mendapatkan keselamatan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dan yang terakhir hadirin, pesannya adalah ya, kita mesti menjaga sholat kita, terutama sholat yang 5 waktu. Kalau perlu ditambah ya, dengan sholat-sholat sunnah. Karena ketika Nabi Mi'raj, maka salah satu yang diterima oleh beliau adalah perintah sholat. Sholat yang 5 waktu. Ya, inilah diantara kata Nabi, amal sebelum amal-amal yang lain dihisab, ditanya sama Allah. Salat yang 5 waktu ini yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Fa in salahat, ya, apabila salat itu baik, ya, faqad aflah. Ya, maka seseorang itu kalau salatnya baik, maka beruntung buat dia. Ya, wanjah, dan dia akan menjadi yang sukses, pengen sukses.
Tapi sebaliknya fa'in fasadat, apabila salatnya itu rusak, ya, faqad khaba wa khasir, maka dia sungguh, kata Nabi SAW itu, menjadi orang-orang yang sangat rugi. Oleh karena itu hadirin, ya, di pesan yang keempat ini, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara salat kita, terutama salat yang 5 waktu, ya, sehingga ya, ini akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan keselamatan dan akan mendapatkan bahkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 pesan hadirin buat kita semua dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Semoga kita bisa memahami dan kemudian bahkan kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi